Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada pengharapan. Dalam nama Yesus. Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, menurut firman Tuhan ini, orang yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Di dalam dunia yang penuh dengan godaan, ujian, penuh dengan pergumulan dan masalah, sebagai orang yang percaya Tuhan, kita juga tidak lepas daripada digodai untuk tidak memperhatikan firman Tuhan. Mungkin ada ketika kita merasa kita perlu melakukan sesuatu yang jahat sedikit, yang tidak baik sedikit, demi untuk mendapat keuntungan. Contohnya, di dalam hal perniagaan, ketika ada orang yang memberikan rasuah, mungkin kita juga tergoda karena rasuah yang diberikan itu merupakan jumlah yang besar, dan pada pemikiran manusia ia adalah suatu keuntungan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dianjurkan untuk senantiasa memperhatikan firman Tuhan dan bukan memperhatikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita rasa baik bagi kita. Kita diajar untuk memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini, orang yang memperhatikan firman Tuhan akan mendapat kebaikan. Ketika di dalam urusan perniagaan, seringkali kita mendengar orang yang terlalu baik, yang terlalu jujur, selalunya rugi karena mereka tidak mau menipu, tidak mau memberi atau mengambil rasuah. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, apa kebaikan orang-orang yang tetap memperhatikan firman Tuhan kalau di dalam perniagaan, di dalam urusan perniagaan, apa yang dia dapat, apa keuntungan yang dia dapat, apa kebaikan yang dia dapat. Saudara-saudari, setiap kita ini ada hati nurani. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka hati nurani kita ini didiami oleh Roh Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga kita tidak dapat melakukan atau memikirkan sekalipun perkara-perkara yang di luar daripada kehendak firman Tuhan. Ketika kita melanggar firman Tuhan, kita mau utamakan apa yang kita rasa memberi keuntungan kepada kita, maka hati nurani kita ini akan mengalami suatu perasaan, suatu keadaan yang sakit, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu semakin jauh. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan di dalam diri kita. Kita hidup di dalam keadaan yang jauh daripada Tuhan, yang mana merupakan sumber kehidupan bagi kehidupan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, di dalam keadaan apapun, mari tetap memperhatikan firman Tuhan. Mari tetap percaya bahwa orang yang memperhatikan firman Tuhan itu akan mendapat kebaikan. Kebaikan seperti apa yang kita akan dapat? Percaya saja,
Pasti ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Pasti ada damai, pasti ada sukacita yang melimpah daripada Tuhan akan diperolehi, akan diterima oleh orang-orang yang senantiasa memperhatikan firman Tuhan. Saudara-saudari, di dalam pembacaan seterusnya, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan disebut orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Kalau orang yang tidak percaya Tuhan, yang hidupnya ikut suka hati sendiri sahaja, saudara-saudari, saya berani katakan, tidak ada damai, tidak ada kebahagiaan yang sejati. Semuanya hanya sementara. Tidak ada ketenangan yang benar-benar boleh dikatakan tenang, yang benar-benar dikatakan damai sejahtera. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang kita peroleh di dalam Yesus, kebahagiaan yang kita terima karena kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita memiliki damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera itu adalah kekal, bukan sementara. Kebahagiaan, kegembiraan yang diberikan oleh dunia hanya sementara, tidak kekal. Saudara-saudari, saya mengajak kita pada hari ini sungguh-sungguh, mari kita memperhatikan firman Tuhan. Mari hidup percaya kepada Tuhan, hidup percaya dan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari tetap setia kepada Tuhan. Mari bina hubungan kita dengan Tuhan secara konsisten setiap hari. Dan mari alami kuasa damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita alami kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang berseru, yang percaya, yang berharap penuh kepada Tuhan. Dunia mungkin mengatakan begini, dunia mungkin mengatakan begitu, tetapi di dalam Yesus ada firman Tuhan yang menjadi panduan kita. Apapun cobaan, apapun godaan, apapun tawaran dunia, saudara-saudari, mari tetap memperhatikan firman Tuhan. Mari tetap hidup berlandaskan firman Tuhan, karena tidak sia-sia mempercayai Tuhan, tidak sia-sia kita berharap kepada Tuhan. Setiap kita ada pergumulan, setiap kita ada situasi yang sulit di dalam hidup kita, mari tetap percaya Tuhan, mari tetap mengandalkan Tuhan, mari tetap pegang firman Tuhan setiap hari. Dan kita mohon Roh Kudus-Nya untuk menjelaskan kepada kita apa yang Dia mau kita lakukan. Roh Kuduslah yang akan memperingatkan kepada kita akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita dapat jalani dalam keadaan apapun. Kita dapat jalani hidup kita dengan kuat, dengan tetap percaya, dengan tetap tenang, dengan tetap berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudari, saya katakan, kebahagiaan yang kita peroleh daripada Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia hanya memberikan yang sementara, tetapi Tuhan memberikan yang kekal abadi. Dan saudara-saudari, apa yang lebih baik di dalam hidup kita? Jangan kita abaikan kebahagiaan yang kekal demi kebahagiaan yang sementara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami belajar sebentar tadi. Pimpin kami untuk hidup memperhatikan firman-Mu, untuk hidup percaya, bergantung penuh kepada Tuhan.
Mungkin kami akan didedahkan kepada tawaran-tawaran dunia ini yang coba untuk mengalihkan, yang coba membuatkan iman kami goyah, yang coba untuk menyelewengkan kami daripada jalan yang benar. Oh Tuhan, pada hari ini kami ambil keputusan untuk sekali lagi mau mengambil komitmen, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Di dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah atau senang, kami tetap mau percaya Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menjadi dasar bagi hidup kami untuk kami jalani setiap hari, menjadi pedoman yang kuat, sehingga dalam segala situasi hidup kami senantiasa terhubung dengan Tuhan dan tidak menjauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.